Di video kali ini, gue pengen cobain salah satu usaha influencer yang baru aja buka ya. Ini punyanya LOMG ya. Gue penasaran banget pengen cobain karena usahanya benar-benar lagi viral dan hits banget ya. Namanya Oseng Endok ya. Namanya Oseng Endok. Dan di sini seperti biasa karena suara konsumen, reviewnya pasti di take away ya. Jadi gue udah suruh tim gue untuk turun dan beli makanannya ke dalam dan ambil footage tipis-tipis pakai handphone. Oke, langsung aja lah. Gue penasaran juga rasanya kayak gimana. Ini dia review gue buat Oseng Endok. Ya, jadi ini untuk makanan-makanannya udah ada di hadapan gua ya. Jadi Indra udah selesai pesen makanannya dan gue dengar beberapa experience yang dialami sendiri oleh Indra. Jadi katanya oke-nya di sini adalah dari pelayan oke, pelayanan maksudnya bukan pelayanan. Pelayanannya oke. Jadi kata Indra sih dia bisa menjelaskan menu dengan baik gitu ya. Mana yang best seller, direkomendasiinnya untuk pilih yang mana, oke banget. Informasi, penjelasan informasinya oke. Abis itu pelayanannya oke banget. Jadi kalau gue lihat tadi dari footage yang direkam sama Indra, jadi dia tuh punya dua kasir ya, jadi yang satu buat dine in, satu buat take away. Jadi yang take away itu nggak mesti nunggu antri-antri barengan sama yang dine in. Jadi dine in sendiri, take away sendiri, dan itu yang menyebabkan meskipun dia lagi viral dan tadi kita dilihat juga rame di situ ya, take away-nya cepet banget coy. Jadi kurang lebih 8 menit lah sampai pesanan tuh kita terima. Jadi menurut gue dari segi pelayanan sih oke banget, tapi makanan nggak tahu, makanya gue mesti coba. Di sini gue udah pesen beberapa menu yang menjadi gacoannya di sini. Langsung aja lah ya kita cobain dari si yang segondok cuminya dulu nih, gas. Oke, menu pertama yang bakal gue cobain di sini ada nasi jeruk oseng cumi balakutek. Ini dengan harga 29.500. Ya, jadi ini kalau lu pengen pesen nasi jeruk itu ada biaya upgrade-nya dari nasi putih tuh sekitar 2.500 coy. Oke, langsung aja lah ya kita lihat. Nah, ini dia nasi jeruknya, terus dapat semacam kayak ini kayak kailan crispy atau bayam crispy. Terus di sini juga ada telur dadarnya ya. Telur dadarnya tebel coy, tuh. Telur dadarnya berasa berat nih. Telur dadar, terus ini ada cuminya ya. Kayak cumi ireng gitu ya sih ya. Terus di sini pakai nasi daun jeruk dan ini dikasih alas daun gini coy. Ini kayak daun jati atau apa ya guys ya? Ya coba ya. Tapi seperti biasa ya, sebelum gue cobain karena gue belum lihat nama-nama gelas ya. Jadi di sini gue akan memanggil Lord, salah satu Lord kita yang sudah lama tidak tersebut ya, terlupakan. Lord AJG alias Asep Juragan. Kita minum bersama Lord AJG. Yo bismillah. Karena gue butuh bantuan Lord untuk menetralkan lidah gue melawan usaha-usaha influencer. Oke, kita cobain. Oke, langsung aja gue tumplakin dulu sambal. Oke, sambal iris dulu kita tuang. Set. Ini buat harga 29 sih porsinya oke aja sih. Telur, set. Pakai sambal iris. Nah, langsung gue uak ke nasi. Langsung kita hajar aja ya. Wih, nasinya bagus nih ya. Nggak terlalu benyek. Tuh. Dan tidak terlalu berminyak nasi jeruknya. Yo guys, yo mari bismillah. Gue suka dia punya telur dadar tuh ternyata lumayan tebel buat telur beginian ya. Kan ada tuh yang kerasanya kayak kremes gitu ya. Ini tuh kayak lumayan berasa gitu, berisi gitu telurnya. Dan yang gue demen adalah nasi jeruknya nih, lu lihat. Nasi jeruknya tuh nggak yang tipe yang pulen benyek gitu loh guys, tuh. Kayak macam nasi uduk dia. Jadi agak berderai, terus abis itu ada gurih dari kayak margarinnya gitu loh. Jadi nggak sekedar wangi dia. Terus dimakan sama sambal irisnya ini, weh enak banget. Pedes manis, gurih gitu. Ini diwok-wok ya. Coba sama cumi kalau memang cumi. Gue cobain cuminya dulu dah soloan. Kayak pakai baby cumi nih ya. Cobain yuk. Gurih, ada sedikit aromatiknya semacam kayak serai daun jeruk gitu ya. Jadi cuminya udah nggak bau amis sama sekali. Menurut gue oke sih. Tapi kalau menurut gue kalau ini tingkat bumbunya, gurihnya itu di level up lagi sedikit akan lebih mantep sih. Karena gue demennya sih, kalau lidah gue demennya emang yang strong-strong. Ini agak kurang strong dikit. Tapi udah enak sih bumbunya asli. Coba kita tandemin kali ini ke sini. Pakai si crispy-crispy-nya ini ya. Terus sambal iris. Wah, sambal irisnya karena gue demen sambal kurang banyak dikit nih, Pak. Yuk, sikat ya. Gue suka ada semacam aroma bawang putihnya gitu loh. Kayak di sini nasi daun jeruknya. Ini overall udah enak, seriusan. Tipe makanan yang gue yakin banyak orang yang demen. Gampang laku lah, tipe makanan yang gampang laku, menurut gue ya. Cuman masukan dari gue mungkin,
sebagai konsumen. Mungkin sambalnya bisa ditambah. Sama menurut gua bisa add kayak timun sih 2 slice gitu ya. Timun 2 slice sih. Karena ini kan makanannya mostly ibaratnya dalam tanda kutip udah jahat gitu ya. Gua butuh sesuatu yang refresh gitu loh. Itu aja sih. Nah, masih ada menu berikutnya. Ini salah satu menu pentolannya juga yang ada di sini, kita cobain aja. Oke, menu berikutnya ada nasi putih oseng iga mercon. Sama ya, sesuatu yang lupa gue bahas di awal adalah soal kemasan. Kemasannya menurut gue ini oke banget nih, sumpah. Dari kemasan kelihatan kayak ada retro-retronya. Terus yang gue nggak sangka, gue pikir, wah ini makannya kayak nasi box gitu ya. Ternyata pas dibuka kan kayak tadi kan. Jadi ini dibuka gini guys, tuh langsung kayak gini deh. Nah, ngembang jadi piring. Ini menurut gue oke sih ini kemasannya. Gue demen sih. Nah, ini gue pesennya nasi putih ya. Nasi putih oseng iga mercon 25.000. Pakai sambal ijo nih gue di sini. Sambal ijonya gue tuang dulu kali ya biar kita asik mainin ya coy. Nah, sambal ijo sini ya. Nah, porsi sambal ijonya mantep nih. Ini sambal ijonya mantep nih. Nice. Kita langsung aja gue gas ya. Telur pakai sambal ijo dulu. Iganya belakangan. Ini nasinya enak nih. Gue pegang-pegang tadi pulen. Pakai sambal ijo. Gue ke nasi putihnya. Tuh, nasinya pulen nih. Oke nih. Yuk, mari. Sambal hijaunya sebenarnya menurut gue pribadi sih oke ya, apalagi ketika di mix nasi sama telurnya gitu ya. Coba gue bakal campurin dulu, karena menurut gue tadi pas agak gue gadoin agak sedikit kasinan sih sambal hijaunya. Cuman coba kita, tadi kan gue gadoin ya, salah. Harusnya kita makan secara keseluruhan. Coba gas ya, telur, terus pakai iga, ya. Iganya ntar gue tes juga soloan, pakai crispian Bautista aja. Terus ini, terus habis itu pakai nasi, nah sambal hijaunya nyusul. Gue rakit di atas, set gini. Yuk. Oh ya, asinnya termaafkan sih kalau misalnya dimakan secara keseluruhan gitu ya. Jujurnya gue tipe-tipe makanan begini tuh tipe-tipe makanan yang gue suka gitu ya. Rame secara tekstur, cara rasa juga nggak bikin boring. Ya kita tes dulu nih iganya nih. Tadi kan kita makan secara keseluruhan ya, kita tes iganya nih. Nih, dia tuh iganya iga mercon ya. Kita cobain ya, selembut apa dan seenak apa dia. Ya. Tipikal bumbu mercon yang gue demen, yang kerasa aroma bawangnya, ada aromatik semacam dari daun jeruknya gitu, pedas gitu ya, dan tekstur iganya lembut, kenyal, masih pas gitu loh. Jadi even ini lembut tapi masih ada perlawanan yang mana gue demen. Kayak pas banget gitu, on point dari segi tekstur, gue suka sih. Nah tadi gue juga ada pesen sate-satean yang mumpung gue lagi ngehajar nasi nih. Ada yang menjadi pentolannya juga di sana adalah sate koyor kuning, ini harga 9.000 kayak gini guys. Ya ini tuh kayak bagian tunjang ya guys ya. Tuh, jadi ini kalau sate-sateannya katanya sih ngambil sendiri, nanti digorengin lagi coy. Cobain lah ya satenya, yuk mari. Gue pikir bakal kenyal banget gitu, jadi kenyal lembut gitu sih. Tapi kalau dari segi bumbu gue kurang bisa rasain ya. Lagi-lagi. Kayak wangi minyak aja sih kalau kenyamnya ya. Wangi minyak sama gurih gitu loh. Mungkin kita harus makan sama ininya nih. Gue lupa nih, dia ngasih ginian nih. Ini khusus sate kah? Telat gue. Coba ya kita makan pakai ini ya. Gue cocol aja dah. Nah gini ya, coba ya. Yuk mari. Biasa aja sih menurut gue ya, sate koyor ya. Gue pikir ya sate koyor kuning itu bakal terasa kayak bumbu kuning yang berempah gitu loh. Yang kerasa gurih, ada aromanya gitu loh. Kalau tadi menurut gue kayak digoreng biasa aja sih. Ada asin-asinnya. Buat gue pribadi tidak spesial sih. Nah, justru yang spesial itu adalah ketika gue melihat ini. Nih, ini ada sate usus kuning dengan harga 6.000. Kenapa unik? Lah, ususnya digulung-gulung pak tuh. Gila, usus buntu nih tuh. Kagak di jalurnya deh, langsung dipeletekin kayak gini. Langsungnya gue cobain nih. Yuk mari. Nah harusnya tuh berbumbu kayak gini gak sih? Ini asinnya lebih main, rasa-rasa bumbunya tuh ada gitu. Kenyal, di luar agak sedikit garing. Ini gue lebih suka sate ususnya gue dibanding yang tadi koyor. Coba gue tandemin kali sama ini. Nih gue suka sih sambal hijaunya dia ya. Ini sambal hijau, nasi, kasih telur lah. Oh telurnya dikasih kol dikit ya. Tuh, ada kol-kolnya guys. Kol-kol lah. Ya, mau nasi kuning, nasi putih, mau nasi jeruk, enak semua. Pilihan lauknya juga menurut gue oke. Satenya buat gue pribadi, gue lebih suka sate usus dibanding sate koyornya. Sambalnya juga menurut gue enak.
Nah, ada salah satu menu yang cukup menarik perhatian gue, apalagi ketika gue nonton review para food vlogger lain ketika main ke resto barunya Elo ini. Dia jual martabak, guys. Tapi martabaknya pakai bandeng, gue gak ngerti sih. Gue belum pernah cobain sebelumnya, makanya gue penasaran. Kita cobain martabak bandengnya. Nah, ini dia martabak bandeng yang gue beli dengan harga 20.000 ya. Lu lihat nih, tuh. Cobain ya, yuk mari. Tipenya tuh yang tipis garing ya, aroma daun bawangnya. Ini mana bandengnya ya? Bentar. Coba gue gigit lagi, Pak. Ini kayak gini. Oh, jadi dia tipis garing, guys. Tuh. Coba ya. Apa yang membedakan martabak ini dengan martabak lainnya ya? Ini ada segi rasa menurut gue kayak ini martabak biasa sebenarnya. Gue pikir ada kayak amis-amis ikan bandengnya gitu loh, guys. Mungkin bandeng itu bukan pakai ikan bandeng kali ya? Bandeng dalam arti lain kali ya? Kayak menurut gue sih nggak bisa nangkep ya. Kita kasih kesempatan buat gigitan berikutnya kali. Kasih ini, belum dikasih ini kali. Kasih ininya dulu kali ya, cukanya. Udah gue siram sini deh. Set. Gue pakai rawit, lagi nggak mau makan pedes, lagi tobat. Yuk, mari. Oke, untuk martabaknya enak, tapi menurut gue sih nggak ada yang spesial lagi gitu loh. Kayak oke lah, enak gitu loh. Lagi-lagi kalau gue datang lagi ke Oseng Endok, tentu gue akan beli menu-menu utamanya ya. Tadi yang sate usus, sama menu-menu nasi telurnya. Nasi telurnya ini setupnya menurut gue udah oke banget, udah enak. Oke, lagi-lagi namanya makanan itu selera, jadi better kalian cobain sendiri, datang aja ke Oseng Endok gitu ya. Karena bisa aja selera gue nggak cocok sama selera lu, bisa juga sebaliknya. Jadi cobain sendiri aja. Segitu aja video gue kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.